Assalamualaikum semua. Kenalin, aku Kanisha Kintania, NIM A1C222028. Pada video ini, saya akan membahas pendekatan pembelajaran matematika beserta aplikasi dalam pembelajaran. Apa sih pendekatan pembelajaran matematika itu? Pendekatan pembelajaran matematika adalah cara yang ditempuh guru dalam pelaksanaan pembelajaran agar konsep yang disajikan dapat diadaptasi oleh peserta didik. Istilah pendekatan berasal dari bahasa Inggris approach yang artinya pendekatan. Dalam pengajaran, pendekatan approach diartikan sebagai a way of beginning something atau cara memulai sesuatu. Karena itu, pengertian pendekatan dapat diartikan sebagai cara memulai pembelajaran. Dan lebih luas lagi, pendekatan berarti seperangkat asumsi mengenai cara belajar mengajar. Pendekatan merupakan titik awal dalam memandang sesuatu, suatu filsafat atau keyakinan yang kadang sulit membuktikannya. Pendekatan ini bersifat aksiomatis loh. Apa sih sifat aksiomatis itu? Aksiomatis artinya bahwa kebenaran teori yang digunakan tidak dipersoalkan lagi. Pendekatan pembelajaran menurut Syaifu adalah sebagai aktivitas guru dalam memilih kegiatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran sebagai penjelas dan juga mempermudah bagi para guru memberikan pelayanan belajar dan juga mempermudah siswa untuk memahami materi yang disampaikan oleh guru tersebut. Dari video tersebut bisa tahu kan makna dari pendekatan ini? Pendekatan ini adalah pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada siswa, di mana pada pendekatan jenis ini guru melakukan pendekatan dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran. Terbagi menjadi dua, yaitu pendekatan saintifik dan pendekatan proses. Pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengkonstruksi pengetahuan, keterampilan, dan lainnya melalui tahapan mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan membentuk jejaring untuk semua mapel. Misalnya, tujuan pembelajaran adalah mengidentifikasi karakteristik parabola atau grafik fungsi kuadrat dengan persamaan Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Pada tahap mengamati, kepada peserta didik disajikan beberapa grafik fungsi kuadrat sebagai berikut. Dalam satu sistem koordinat kartesius, Y sama dengan X kuadrat, Y sama dengan X kuadrat tambah 2, Y sama dengan X kuadrat tambah 4. Pada tahap ini, peserta didik mengidentifikasi hal-hal apa saja yang ingin diketahui dari grafik tersebut. Misalnya, perubahan grafik ketika X kuadrat ditambahkan suatu bilangan atau yang lainnya. Pada tahap menanya, peserta didik mengajukan pertanyaan, misalnya bagaimana perubahan grafik yang terjadi apabila suatu bilangan ditambahkan pada X kuadrat, atau bagaimana bentuk grafik Y sama dengan X kuadrat tambah 100, dan lain sebagainya. Pendekatan proses merupakan pendekatan pengajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk menghayati proses penemuan atau penyusunan suatu konsep sebagai suatu keterampilan proses. Pendekatan proses adalah pendekatan yang berorientasi pada proses bukan hasil. Pada pendekatan ini, peserta didik diharapkan benar-benar menguasai proses. Pendekatan ini penting untuk melatih daya pikir atau mengembangkan kemampuan berpikir dan melatih psikomotor peserta didik. Dalam pendekatan proses, peserta didik juga harus dapat mengilustrasikan atau memodelkan dan bahkan melakukan percobaan. Evaluasi pembelajaran yang dinilai adalah proses yang mencakup kebenaran, cara kerja, ketelitian, keakuratan, keuletan dalam bekerja, dan sebagainya. Pembelajaran yang dilakukan juga diarahkan pada bagaimana memperoleh hasil belajar atau
bagaimana proses mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan terpenuhi. Adapun prinsip-prinsip pendekatan proses, yaitu yang pertama kemampuan mengamati, kedua kemampuan menghitung, ketiga kemampuan mengukur, keempat kemampuan mengklasifikasikan, kelima kemampuan menemukan hubungan, keenam kemampuan membuat prediksi atau ramalan, ketujuh kemampuan melaksanakan penelitian, kedelapan kemampuan mengumpulkan dan menganalisis data, 9 kemampuan menginterpretasikan data, dan yang terakhir ke-10 kemampuan mengkomunikasikan hasil. Jadi intinya, prinsip pendekatan keterampilan proses sangat diwarnai dengan prinsip cara belajar siswa aktif (CBSA) dan pembelajaran kontekstual dalam memberi kesempatan kepada siswa untuk menemukan dan mengkonstruksi. Dari video tersebut bisa tahu kan makna dari pendekatan ini? Teacher-centered approach adalah pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru, di mana pada pendekatan jenis ini, guru menjadi subjek utama dalam proses pembelajaran. Adapun yang termasuk pendekatan pembelajaran yang berpusat pada guru adalah yang pertama, pendekatan kontekstual atau Contextual Teaching and Learning (CTL). Pendekatan kontekstual atau Contextual Teaching and Learning disingkat CTL merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Pendekatan kontekstual sendiri dilakukan dengan melibatkan komponen-komponen pembelajaran yang efektif, yaitu konstruktivisme, bertanya, menemukan, masyarakat belajar, pemodelan, refleksi, dan penilaian sebenarnya. Dalam pengajaran kontekstual memungkinkan terjadinya 5 bentuk belajar yang penting, yaitu mengaitkan, mengalami, menerapkan, kerjasama, dan mentransfer. 2. Pendekatan deduktif. Telah dikemukakan bahwa pendekatan deduktif berdasarkan pada penalaran deduktif. Penalaran deduktif merupakan cara menarik kesimpulan dari hal yang umum menjadi ke hal yang khusus. Dalam penalaran deduktif, tidak menerima generalisasi dari hasil observasi seperti yang diperoleh dari penalaran induktif. Dasar penalaran deduktif adalah kebenaran suatu pernyataan haruslah didasarkan pada pernyataan sebelumnya yang benar. Loh, kalau begitu bagaimana ya untuk menyatakan kebenaran yang paling awal?
Untuk mengatasi hal ini, dalam penalaran deduktif memasukkan beberapa pernyataan awal atau pangkal sebagai suatu kesepakatan yang diterima kebenarannya tanpa pembuktian dan istilah atau pengertian pangkal yang kita sepakati maknanya. Tiga, pendekatan induktif. Pendekatan induktif pada awalnya dikemukakan oleh filosof Inggris Francis Bacon pada tahun 1561 yang menghendaki agar penarikan kesimpulan didasarkan atas fakta-fakta yang konkret sebanyak mungkin. Berpikir induktif ialah suatu proses berpikir yang berlangsung dari khusus menuju ke umum. Orang mencari ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu dari berbagai fenomena, kemudian menarik kesimpulan bahwa ciri-ciri itu terdapat pada semua jenis fenomena. Menurut Purwanto dalam Sagala 2003-77, tepat atau tidaknya kesimpulan atau cara berpikir yang diambil secara induktif bergantung pada representatif atau tidaknya sampel yang diambil mewakili fenomena keseluruhan. Makin besar jumlah sampel yang diambil, berarti representatif dan tingkat kepercayaan dari kesimpulan itu makin besar. Dan sebaliknya, semakin kecil jumlah sampel yang diambil, berarti representatif dan tingkat kepercayaan dari kesimpulan itu semakin kecil pula. Dalam konteks pembelajaran, pendekatan induktif berarti pengajaran yang bermula dengan menyajikan sejumlah keadaan khusus, kemudian dapat disimpulkan menjadi suatu konsep, prinsip, atau aturan. 4. Pendekatan spiral. Pada pembelajaran matematika yang menggunakan pendekatan spiral, suatu konsep tidak diajarkan dari awal sampai akhir, secara sebagian-sebagian, berulang-ulang, atau dalam selang waktu yang terpisah-pisah. Tetapi dalam pembelajaran, mula-mula konsep tersebut dikenalkan dengan cara dan dalam bentuk sederhana yang makin lama makin kompleks, dan dalam bentuk abstrak. Pada akhirnya, digunakan bentuk umum dalam matematika. Di antara selang waktu yang terpisah itu diberikan konsep-konsep lain. Misalnya, dalam pembelajaran konsep A, di selang waktu pertama konsep A dikenalkan dalam sebuah topik dengan cara intuitif melalui benda-benda konkret atau gambar-gambar sesuai kemampuan siswa, dan konsep A dinyatakan dengan notasi simbol yang sederhana. Setelah selang waktu itu selesai, pembelajaran dilanjutkan dengan konsep-konsep lain, misalnya konsep B dan C. Mungkin konsep A dengan notasi yang sederhana itu digunakan dalam konsep B dan konsep C. Di selang-selang waktu yang terpisah selanjutnya, konsep A diajarkan lagi yang makin lama semakin kompleks dan lebih abstrak, yang akhirnya menggunakan notasi yang umum digunakan dalam matematika. 5. Pendekatan konstruktivisme. Konstruktivisme merupakan landasan kontekstual, yaitu pengetahuan dibangun sedikit demi sedikit yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas dan tidak dengan tiba-tiba. Pengetahuan bukanlah seperangkat fakta-fakta, konsep, atau kaidah yang siap untuk diambil dan diingat. Tetapi manusia harus mengkonstruksi pengetahuan itu dan memberi makna melalui pengalaman nyata. Siswa perlu membiasakan untuk memecahkan masalah, menemukan sesuatu yang berguna bagi dirinya, bergelut dengan ide-ide, yaitu siswa harus mengkonstruksi pengetahuan di benak mereka sendiri. Pembelajaran berdasarkan konstruktivisme berusaha untuk melihat dan memperhatikan konsepsi dan persepsi siswa dari kacamata siswa sendiri. Guru
memberi tekanan pada penjelasan tentang pengetahuan tersebut dari kacamata siswa sendiri. Guru dalam pembelajaran ini berperan sebagai moderator dan fasilitator. Adapun prinsip konstruktivisme Piaget menurut De Vries dan Kohlberg yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran matematika antara lain adalah: pertama, struktur psikologi harus dikembangkan dulu sebelum persoalan bilangan dikembangkan. Yang kedua, struktur psikologi atau skemata harus dikembangkan lebih dulu, simbol formal diajarkan. Ketiga, siswa harus mendapatkan kesempatan untuk menemukan atau membentuk relasi matematis sendiri. Keempat, suasana berpikir harus diciptakan. Sering pengajaran matematika hanya mentransfer apa yang dipunyai guru kepada siswa dalam wujud perlimpahan fakta matematis dan prosedur perhitungan, serta bukan penalaran sehingga banyak siswa menghafal belaka.